Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo tim Marves, jumpa lagi di Marves Podcast dengan saya Lutfi Adrianata dan di sebelah saya sudah ada narasumber keren Ersti Yulika Sari yang disapa Ibu Noni, betul Ibu? Ya. Oke, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan membahas nih Bu 3 topik utama mengenai pengelolaan perikanan tangkap secara keseluruhan yang ada di Kepri. Lalu ada pengolahan perikanan tangkap apa saja yang ada di Kepri dan cara memaksimalkan perikanan tangkap nantinya seperti apa Ibu. Pertama-tama nih Bu, berbicara tentang pengolahan perikanan tangkap secara umum. Mungkin Ibu boleh mendefinisikan dulu terlebih dahulu karena tim Marves mungkin masih pada bingung nih Bu. Apa itu perikanan tangkap? Baik, sebelumnya terima kasih dulu. Perikanan tangkap rasanya itu sudah kalau sekarang ini udah trending topik untuk kami yang di dunia persilatan perikanan tangkap gitu ya. Sebenarnya tentang definisi perikanan tangkap itu kan ada ya di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 untuk Nomor 45 tahun 2009 yang artinya kegiatan penangkapan ikan dan organisme air lainnya dari perairan yang untuk dimanfaatkan. Jadi organisme itu baik ikan ataupun moluska atau apa gitu ya yang ada di perikanan ya di laut gitu ya yang semata-mata untuk bisa dimanfaatkan tapi juga dengan menggunakan peralatan dan teknologi penangkapan tertentu. Sama gitu ya kalau kita mau melihat rujukannya harusnya ke Undang-Undang Nomor 31 ya, jadi biar sama dalam hal definisi. Lalu nih Bu, apa yang perlu kita ketahui dan pahami dalam pengolahan dalam kegiatan pengolahan perikanan tangkap ini? Pengelolaan perikanan tangkap itu amat sangat kompleks ya. Kalau kita bilang permasalahannya juga kompleks gitu ya, karena banyak orang yang terlibat, stakeholder yang ada di dalamnya. Jadi di sana juga akan ada, kita berbicara tentang unit penangkapannya gitu ya, di mana ada nelayan, kemudian ada alat tangkapnya termasuk armada dan juga ikan yang menjadi targetnya gitu ya. Nah itu yang perlu kita buat. Nah, nanti di mana kalau sekarang ini KKP kan sudah ada dengan blue ekonominya, di mana perikanan tangkap itu sudah harus memikirkan keseimbangan antara ekosistem, kemudian sumber dayanya juga yang harus lestari, dan kemudian ekonomi kita meningkat dari dunia perikanan tangkap itu sendiri. Berarti kalau udah dijelaskan tuh berarti pengolahan perikanan tangkap ini emang menunjang perekonomian juga Ibu salah satu. Dulu pernah perikanan itu menjadi prime mover di zaman menterinya, saya lupa gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu kita ini 2/3 kan laut. Iya. Dan kalau saya boleh, Kepri itu hampir 96%-nya adalah laut, di mana 4%-nya saja daratan gitu ya, dan itu kita juga pulau-pulau. Jadi potensinya sangat luar biasa, dan pengelolaan perikanan tangkapnya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga memang bisa menjadi pusat pertumbuhan untuk ekonomi khususnya untuk Kepri. Kalau saya melihatnya ya seperti itu. Jadi kalau Indonesia juga demikian. Nah cuman kita masih berpikiran darat nih, belum ke laut. Nah bersyukurnya memang sejak adanya KKP, kemudian adanya Kemenko Marves, kita sangat berharap banyak gitu ya, bahwa perikanan ini menjadi prime mover untuk perekonomian Indonesia. Karena kalau enggak, kalau kita bukan yang mengelolanya atau memanfaatkan, pastinya orang luar. Iya benar. Iya. Tadi kan ngomongin potensi nih Bu. Ya. Lalu apa saja jenis pengolahan ikan tangkap yang sudah ada di Indonesia khususnya dari Kepri? Kan melihat potensi dari Indonesia. Kalau kita itu kan biodiversity-nya luar biasa sekali ya, khususnya kalau untuk di Kepri. Kalau untuk perikanan memang kita nggak ada tuna karena kita itu perairan dangkal ya, paling dalam itu hanya 70 kalau untuk perairan dalamnya. Nah keanekaragamannya ini yang
kalau kita bilang pengelolaannya di Kepri itu belum maksimal, kalau kita melihat dari luar mungkin belum karena dia 96%. Tapi kalau kita melihat upaya dari teman-teman yang ada di Kepri, ya kayaknya akan menuju maksimal gitu ya, karena tidak mudah mengelola sumber daya perikanan gitu ya dengan kita yang berbasisnya kepulauan, karena lautnya lebih besar daripada daratannya gitu ya. Dan kemudian mungkin kebijakan. Nah ini juga nih saya juga pengen nih mumpung lagi ada di sini gitu ya, kebijakan kita dalam hal pengelolaan perikanan kita yang kepulauan itu disamain dengan yang dominan darat, land base, bener ya? Ya jadi mungkin itu ya saya nggak boleh bilang ya karena ada permintaan khusus dengan undang-undang provinsi kepulauan gitu ya, padahal katanya kita itu dalam Undang-Undang 45 adalah negara kepulauan Indonesia. Cuman mungkin dalam hal pengelolaan sumber daya perikanannya lebih sedikit lebih dibedain deh kita yang ada di kepulauan gitu ya. Nah, kalau untuk jenis tangkapannya, kalau untuk di Kepri itu ada kerapu, kakap, lebih kepada ikan-ikan karang gitu ya. Kemudian ada juga ikan pelagis ya, tenggiri, kembung, ikan layang, kemudian udang dan kepiting. Nah, yang perlu juga saya sampaikan bahwa dari 13, kalau nggak salah saya nanti mohon dicari referensinya ya, 13 dari spesies lamun yang ada di Indonesia, 10-nya ada di Kepri. Cukup banyak banget. Dan kita itu punya 11 spesies mangrove. Ya, kalau coral memang kita tidak seindah yang ada di timur, tapi kita punya. Ya, nggak kalah ya Bu. Oh iya dong. Okay. Terus juga tren pengelolaan perikanan tangkap ini di Kepri seiring perkembangan teknologi dan zaman bagaimana Bu? Ya kalau dalam perkembangan pengelolaannya kita kan tetap harus merujuk kepada kebijakan dari pusat ya. Nah yang sekarang ini kayak program dari KKP itu penangkapan ikan terukur gitu ya. Nah itu kalau ini dari teman-teman ya yang berkunjung kemarin ke Kepri, itu kita punya pengusahanya lebih kondusif untuk kita melakukan regulasi yang baru ini gitu ya, seperti untuk kuota kuota penangkapan. Kemudian ada kemarin yang bermigrasi kapal itu ya untuk perjalanan 6 sampai 10 GT. Itu dengan beberapa pengusaha yang kemudian saya sering ngobrol, mereka bilang ini bagus untuk pengaturan gitu ya. Karena memang kalau kita lihat isunya di 711 itu banyak dari kapal asing yang melakukan operasi penangkapan khususnya di Laut Utara Natuna gitu ya. Nah, jadi dengan adanya regulasi ini diharapkan ada kejelasan juga nih bagi pengusaha yang ada di Kepulauan Riau gitu. Nah, mereka bilang dengan adanya penangkapan ikan terukur itu mereka sangat berharap bahwa keberlanjutan usaha artinya sumber dayanya lestari. Dalam artian lestari itu hari ini kita masih dapat ikan dengan sekian juta ton, kemudian berikut 10 tahun yang akan datang kita masih dapat, anak-anak kita juga masih bisa menikmati gitu ya. Nah kenapa di Kepri PIT itu sepertinya sangat sedikit sekali terjadi friksi gitu. Jelas banget Ibu, berarti kita ikut perkembangan zaman tapi kita tidak jauh dari peraturan yang ada. Oh iya, karena kalau misalnya pengelolaan perikanan khususnya untuk perikanan tangkap, kalau itu tidak dikelola, konflik itu bakal terus ada ya. Nah sama tuh seperti konflik yang terjadi di Provinsi Riau, di Selat Bengkalis ya, itu mulai terbuka dari tahun 83 sampai hari ini. Jadi itu seperti api dalam sekam, perebutan hanya 1 ekor spesies ikan gitu ya, dimana untuk menangkap 1 spesies ikan itu yang harganya lumayan untuk dijual gitu ya, dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Nah jadi kalau misalnya kita mengikuti regulasi itu dengan benar gitu ya, itu tidak akan terjadi konflik saya rasa. Nah terutama untuk kalau di Kepri
di 711 khususnya untuk di perairan Bintan gitu ya, memang ada alat tangkap lain ya yang dilarang yang digunakan. Tapi kemarin itu kalau nggak salah saya sudah bisa diselesaikan oleh Dinas Perikanannya. Jadi memang kayaknya perlu komunikasi yang baik ya. Iya betul, karena perlu komunikasi. Jadi kita menerjemahkan regulasi yang dari pusat untuk bisa kita sampaikan ke para pelakunya sehingga informasi itu sampai dengan benar. Kalau nggak benar, ya itu akan terjadi misunderstanding terhadap si regulasi itu, karena persepsi orang kan berbeda-beda. Ya, seperti penangkapan ikan terukur, kemarin saya baru selesai rapat dengan Pak PLT Dirjen Tangkap. Kita kan ada namanya relaksasi ya sampai 2025. Nah kemarin katanya nih dari Pak Dirjen berkunjung ke beberapa negara, mereka bertanya kenapa itu dipending pelaksanaannya. Nah kemarin saya sempat berkunjung ke Thailand dalam conference, Menteri Perikanannya malah bilang mereka itu dari open access ke limited access, sama kita. Nah negara lain melakukan limited access, kok kita enggak? Salah kan gitu ya. Nah tapi nggak tahu deh gitu ya, kenapa mungkin relaksasi ini ada sisi positif dan negatif. Mungkin positifnya kita jadi bisa lebih mempersiapkan ya para stakeholder dengan kebijakan BIT ini. Tapi tujuannya kalau kita lihat itu bagus ya dalam untuk kelestarian daripada si sumber daya ikan itu sendiri. Karena kalau terus dilakukan eksploitasi tanpa dilakukannya pembatasan gitu ya, ikan itu kita boleh nggak ketemu lagi nanti ya, karena itu udah kejadian di Provinsi Riau, ada namanya ikan terubuk. Sekarang kita sudah susah ketemu ya di Provinsi Riau. Ya sementara kalau kita pergi ke Malaka atau di Malaysia, setiap hari kita bisa makan itu ikan. Artinya ada yang salah dalam hal pengelolaan dalam penangkapannya gitu. Nah lanjut nih Bu, lalu ruang pengolahan perikanan tangkap di Kepri ini kalau saya bilang sangat besar ya. Sebagai akademisi mungkin saya boleh bilang, walaupun saya di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan ini belum ada jurusan penangkapannya gitu ya. Nah tapi kalau saya lihat prospek kedepannya untuk perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya di Kepri itu sangat besar peluangnya, karena belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk optimal mungkin sudah ya, tapi belum maksimal. Nah karena memang masih banyak generasinya belum tertarik ke dunia perikanan. Terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk pengelolaan perikanan tangkap di Kepri dan secara umum untuk Indonesia? Ya, kalau harapan saya sih Provinsi Kepulauan Riau itu bisa menjadi showroom ya untuk dunia perikanan di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari letaknya Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri sangat dekat dengan gerbang untuk ke luar negeri seperti ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang gitu ya. Jadi apabila kita kelola dengan baik, tentunya dengan mengikuti dari regulasi yang berlaku, nah saya yakin perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya yang ada di Kepri itu bisa menjadi prime mover untuk perikanan di Indonesia. Nah, untuk perikanan Indonesia sudah saatnya kita mulai memikirkan keberlanjutan dari sumber daya itu, karena kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi untuk menuju Indonesia emas 2045, perikanan emas 2045 ya, starting pointnya dari sekarang. Kita saya mungkin ya karena umurnya gitu ya, 2045 nanti saya nggak tahu apa masih ada, tapi sekarang kita harus meletakkan seperti apa dasar-dasar pengelolaan yang benar sehingga tahun 2045 benar-benar perikanan itu menjadi perikanan emas untuk Indonesia. Baik, tidak terasa nih kita udah di penghujung ngobrol-ngobrol ya, penghujung durasi. Mungkin satu kali pesan yang pengen buat Ibu sampaikan untuk pengelolaan perikanan tangkap untuk kedepannya nih Bu.
Ya, saya harus mengulangi lagi yang tadi ya, bahwa perikanan tangkap itu harus dikelola dengan benar sehingga sumber dayanya akan selalu bisa dinikmati oleh kita saat ini dan untuk di masa yang akan datang, sehingga perikanan emas 2045 akan terwujud. Terima kasih udah mendengarkan banget nih Bu ngobrol-ngobrol kita. Nah, terima kasih banyak Ibu Noni selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dari Universitas Maritim Raja Ali Aji. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber podcast pada hari ini. Saya Lutfia dan sampai jumpa di Marves Podcast selanjutnya. Marves Podcast, arungi lebih dalam.